Terima kasih Pak Anggit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu Wali peserta didik kelas 5A SDN Pondok Labu 07. Yang terhormat Bapak Anggit Dwi Mantoro selaku Wali kelas 5A, dalam hal ini adalah peserta pelatihan dasar aktualisasi nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena saat ini walaupun kita melalui Zoom virtual, kita masih bisa bertatap layar. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini mengapa Bapak Ibu diundang untuk mengikuti Zoom? Karena latar belakangnya adalah Bapak Anggit ini sedang melaksanakan pendidikan untuk mencapai 100% pegawai negeri sipilnya. Karena kedudukan saat ini adalah beliau masih calon pegawai negeri sipil. Nah, untuk mendapatkan 100% pegawai negeri sipil ini melalui undang-undang harus ada pendidikan dasar atau latihan dasar yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan sosialisasi kepada orang tua dalam hal mencermati hasil belajar kelas 5A. Pak Anggit merumuskan sesuatu bagaimana supaya bisa meningkatkan hasil belajar anak-anak ini. Karena dalam proses pembelajarannya, Pak Anggit masih memandang bahwa pembelajaran khususnya di mata pelajaran matematika ini anak-anak masih rendah. Maka sebagai Bapak Ibu guru tentunya tergelitik dalam hal ini, kemudian Pak Anggit merumuskan sesuatu, apakah itu media pembelajaran ataukah itu metode dan lain sebagainya, yang semua itu disusun dalam sebuah rancangan dan akan diaktualisasikan melalui sosialisasi pada siang hari ini. Jadi terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Ini mendukung langkah kita pada Bapak kita supaya bisa berjalan ke depannya, membawa putra-putri kita ke dalam pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, sehingga nilai dari hasil belajar anak-anak ini, baik itu kemampuannya, kemampuan pengetahuan maupun sikapnya tentunya agar bernilai baik. Mohon waktunya untuk bisa mencermati, untuk bisa mengikuti apa-apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Anggit, karena ini sangat kaitannya erat dengan pembelajaran di kelas, yaitu khususnya di kelas 5A. Untuk Pak Anggit tentunya kami ucapkan selamat, mudah-mudahan fase ini bisa dilalui dengan sempurna dan pastinya juga berhasil baik untuk hasil pelatihannya nanti. Itu saja Bapak Ibu, selamat mengikuti sosialisasi yang diberikan oleh Pak Anggit. Apa-apa nanti yang masih ditanyakan atau masih mau ditanyakan, silahkan langsung ditanyakan mumpung kita bisa bersama dengan Bapak Guru kita. Terima kasih, itu saja, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cara sosialisasi pada siang hari ini kami nyatakan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim.
bisa dimulai. Silakan Pak Anggit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Trismaryati atas sambutan dan arahannya. Baik, langsung saja izin Ayah Bunda semuanya untuk membuka kegiatan hari ini. Izin share materinya. Baik, sudah terlihat ya Bunda semuanya? Iya, Pak. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya mulai. Pada hari ini saya akan membahas sosialisasi dan parenting menjadi orang tua yang efektif dalam belajar. Baik, kita masuk ke pertama. Ya. Anak adalah anugerah terindah sekaligus amanah dan titipan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang tua. Di sini anugerah adalah sebuah pemberian yang terindah yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata amanah di sini adalah sebuah titipan atau yang dipercayakan pada kita. Berarti pada dasarnya titip amanah itu bukan sesuatu milik kita, tapi sesuatu yang dititipkan kepada kita. Bukan hanya sekedar dititipkan, tapi harus dijaga. Dalam hal ini anak harus diperhatikan tumbuh kembangnya. Kemudian kita sebagai orang tua memberikan lingkungan yang mendukung proses tumbuh kembang anak. Rasulullah bersabda, setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah, kecuali orang tuanya menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Menurut hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hal ini, kata fitrah artinya bermakna suci, ya, baik jiwa dan rohaninya. Kalau kita ibaratkan seperti kertas putih yang masih kosong. Nah, kemudian orang tuanya menjadikan Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Dalam hal ini, baik tindak, perilaku orang tua dapat membentuk suatu anak dari yang kondisinya fitrah menjadi sesuai apa yang diberikan oleh orang tua. Dalam hal ini, perilaku maupun tindakannya. Anak ibarat kertas putih yang siap untuk ditulis dan dilukis sesuai dengan keinginan orang tua. Nah, apa yang orang tua berikan atau lakukan terhadap anak akan membentuk karakter dan jiwa anak. Seperti itu. Ketika orang tua biasa membiasakan anak minta tolong, berkata maaf, berkata terima kasih, tentu anaknya akan menggunakan hal tersebut dalam kehidupan sehari-harinya juga ketika bergaul atau bermain dengan temannya atau orang yang lebih dewasa, seperti itu. Nah, ini adalah gambaran kertas putih diibaratkan adalah anak. Nah, di sini ada orang tua yang memberikan pola asuh dan pendidikan. Dalam hal ini bisa menunjukkan kepada dua bentuk. Dengan sebuah gambar yang indah atau sebuah coret-coretan yang seperti pada gambar ini. Nah, pada hal ini adalah yang tadi saya sampaikan, ketika orang tua memberikan pola asuh dan pendidikan yang baik, contoh hal kecilnya tadi, biasa menggunakan kata maaf, biasa menggunakan kata terima kasih, dan lainnya, maka anak pun terbiasa menggunakan kata-kata tersebut. Sebaliknya, ketika orang tua biasa berkata mohon maaf, berkata kasar, berkata keras, atau gampang atau sedikit menggunakan kekerasan fisik, maka tentu anak akan mencontoh perilaku tersebut ketika bergaul di dunia luar. Makanya kenapa sering saat ini kita menjumpai ada anak-anak yang dua nih, makan belum? Makan belum? Enggak usah bohong, Mbak Anggit aja di sini dia ada tugas. Sebentar izin saya lihat dulu.
Baik, nah, kita masuk ke pola asuh. Apa sih pola asuh itu? Pola asuh adalah proses interaksi antara orang tua dan anak dalam mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual. Jadi interaksi yang membentuk, ya, membentuk baik fisiknya, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual. Dalam hal ini, pola asuh bisa kita temui terdapat 3 macam. Ya, di antaranya pola asuh otoriter, yaitu pola asuh dengan aturan-aturan atau batasan-batasan yang mutlak. Harus ditaati, anak hanyalah objek pelaksana saja. Ketika orang tua membuat peraturan A, maka ya harus A. Ya, anak tidak bisa melanggar seperti itu. Ketika anak melanggar, maka ada hukuman yang diterima seperti itu. Kemudian ada pola asuh demokratis, di mana bentuk pola asuh yang memperhatikan, menghargai kebebasan anak, disertai pemberian bimbingan yang penuh pengertian kepada anak. Dalam hal ini, orang tua memberikan kebebasan pada anak, namun dengan memberikan bimbingan dan arahan dalam setiap tindak perilaku anak. Kemudian yang terakhir ada permisif, yaitu orang tua memberikan kebebasan mutlak pada anak agar anak dapat bertanggung jawab terhadap dirinya, kemudian dapat membentuk sikap mandiri pada anaknya. Selanjutnya, nah, apa sih pola asuh yang efektif untuk diterapkan kepada anak? Oke, yang pertama, itu pengasuhan berdasarkan kasih sayang, saling menghargai, membangun hubungan yang hangat antara anak dan orang tua, saling membangun serta mendukung tumbuh kembang anak. Yang pertama, kemudian menggunakan pendekatan yang mengedepankan penghargaan, pemenuhan, perlindungan hak anak, serta kepentingan terbaik anak. Yang ketiga, upaya untuk memberikan lingkungan yang bersahabat dan ramah, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang lebih baik. Selain itu, pola asuh yang efektif itu adalah ketika dapat menerapkan ketiga macam pola perilaku sesuai dengan waktu yang tepat. Nah, contohnya, ketika anak melakukan sesuatu, nah tentu orang tua harus memberikan aturan-aturan sehingga anak tidak melakukan pelanggaran. Dalam hal ini, pola asuh otoriter membentuk karakter anak yang disiplin. Kemudian melalui pola asuh demokratis, dengan orang tua memberikan kebebasan kepada anak, dalam hal ini pola asuh demokratis dapat mengembangkan sikap kreativitas anak, sehingga kemudian juga anak bisa mandiri dalam bertindak seperti itu. Nah, dalam hal ini orang tua mempersiapkan, mendampingi anak menghadapi dunia luarnya. Nah, contohnya adalah di dunia pendidikan seperti itu. Karena pada dasarnya saya sebagai guru tidak bisa berlaku sendiri tanpa dukungan dan bantuan dari orang tua. Dalam hal ini mempersiapkan anak dari rumah untuk menghadapi dunia luar seperti itu. Baik, kita masuk peran orang tua dalam pembelajaran. Apa sih peran orang tua dalam pembelajaran? Yang pertama adalah optimisme, yaitu mengajarkan anak untuk mengharapkan keberhasilan. Jadi setiap apapun kegiatan anak, kita harus memberikan kata-kata positif atau dukungan positif supaya anak memiliki sikap yang optimisme dalam melakukan kegiatannya. Jangan sampai ada anak, mohon maaf, yang kurang matematika, tapi ketika diajari orang tuanya, kita malah mengeluarkan kata-kata yang negatif, sehingga anak tidak lagi Baik, selanjutnya ada gaya belajar, di mana ketika di rumah orang tua juga dapat memperhatikan pendidikan anak sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Nah, dalam hal ini gaya belajar bisa kita ketahui terdapat 3, yaitu kinestetik, linguistik,
dan visual, ya, di mana kinestetik dengan bergerak, linguistik dengan berbicara atau mendengar, kemudian visual dengan melihat, seperti itu. Kemudian juga dengan kerja keras, di mana anak harus belajar bahwa diperlukan keuletan untuk mencapai keberhasilan. Butuhnya penanaman nilai kerja keras pada diri anak sehingga anak Untuk meningkatkan memiliki sikap yang ulet, kemudian tidak mudah menyerah. Kemudian bimbingan dibutuhkan, bimbingan dalam setiap kegiatan belajar di rumah. Dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih pada orang tua semuanya sudah membantu dan membimbing Ananda selama mengikuti pembelajaran BDR. Kemudian menjadi best friend atau teman baik itu menjadi tempat yang nyaman untuk anak dalam setiap kegiatan pembelajaran. Ketika anak mengalami kesulitan, belajar di rumah, orang tualah yang menjadi tempat untuk bertanya. Jangan sampai ketika anak tidak paham di rumah atau mendapatkan tugas di rumah, orang tua bukan lagi tempat untuk bertanya, tetapi anak lebih intens bertanyanya pada Google atau yang lainnya, seperti itu. Kemudian support yang terakhir yaitu memberikan dukungan pada anak baik dalam kegiatan di sekolah maupun di rumah. Ini adalah peran-peran orang tua dalam pembelajaran dalam upaya mensukseskan belajar atau pendidikan anak. Ya, baik. Pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016, proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Dalam hal ini, pada kegiatan pembelajaran saya, untuk kegiatan aktualisasi saya mencoba menerapkan sebuah model pembelajaran yang dapat menumbuhkan sikap kreatif dan mandiri siswa. Di antara model tersebut adalah discovery learning. Discovery learning menjadi model pembelajaran yang menekankan proses pembelajaran yang berpusat kepada anak dan pengalaman belajar secara aktif. Dalam prosesnya, model pembelajaran ini akan membimbing anak untuk menemukan dan mengemukakan gagasannya terkait topik yang dipelajari. Nah, saya dengan penyampaian model pembelajaran ini, saya mengharapkan baik di sekolah maupun di rumah, anak mampu menerapkan atau belajar atau berkegiatan secara aktif dalam kegiatannya, seperti itu. Kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajaran discovery learning. Yang pertama yaitu dengan pemberian stimulus atau rangsangan. Kemudian yang kedua, identifikasi masalah, merumuskan masalah dari stimulus yang diberikan dan menentukan hipotesis awal. Kemudian menghimpun data atau pengumpulan data. Kemudian pengolahan data, itu mengumpulkan data yang telah dikumpulkan, diolah, kemudian yang selanjutnya pembuktian, membuktikan kebenaran mengenai hipotesis. Yang terakhir adalah generalisasi. Nah, dalam maksudnya stimulus ini di sini adalah memberikan suatu masalah kepada anak. Contohnya ayam, ya, ayam bertelur. Nah, ayam berkembang biak dengan bertelur. Nah, identifikasi masalahnya adalah apakah ayam langsung bertelur atau ada proses yang terjadi sehingga ayam bisa bertelur, seperti itu. Nah, dari identifikasi masalah kemudian ditentukan hipotesis awalnya adalah ayam bertelur karena melakukan perkembangbiakan. Kemudian apakah dari perkembangbiakan bertelur langsung menjadi ayam kecil? Nah, kemudian dikumpulkanlah data dari proses perkembangbiakan ayam hingga menjadi ayam kecil, seperti itu. Kemudian diolah datanya, kemudian dibuktikan bahwa ayam berkembang biak melalui proses yang panjang. Pertama, ayam melakukan perkembangbiakan, kemudian terjadi pembuahan. Dari pembuahan, kemudian telur ayam dirami,
baru muncullah anak ayam seperti itu. Jadi ada pembuktian kebenaran hipotesis, kemudian menarik kesimpulan seperti itu. Kemudian, nah kita skip aja. Oke, kemudian langsung tujuan pelaksanaan proses pembelajaran discovery learning. Tujuannya apa sih menggunakan model pembelajaran ini? Yang pertama adalah melibatkan anak secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, anak lebih aktif dalam mencari ilmunya atau menentukan ilmunya menentukan konsepnya sendiri. Kemudian yang kedua, anak belajar menemukan pola dalam situasi konkret maupun abstrak. Yang ketiga, anak belajar merumuskan strategi tanya jawab. Nah, dalam hal ini, dalam mengumpulkan data, anak bisa melakukan wawancara baik terhadap guru maupun teman sebaya, sehingga melatih anak untuk merumuskan strategi tanya jawab seperti itu. Kemudian yang keempat, melatih kerjasama yang efektif. Dalam hal ini, anak bisa melakukan kegiatan pembelajaran dengan secara bersama-sama. Kemudian yang terakhir, pembelajaran lebih bermakna kepada anak. Ketika pembelajaran dilakukan secara aktif oleh anak, ketika anak yang berperan aktif dalam pembelajaran, maka pembelajaran tersebut lebih bermakna bagi anak ketimbang gurunya yang lebih aktif, seperti model ceramah dan lainnya. Nah, kemudian tools atau alat pembelajaran yang bisa digunakan dalam pelaksanaan model pembelajaran discovery learning di sekolah, diantaranya ada alat peraga, kemudian pewawancara terhadap guru, kemudian buku-buku sumber belajar yang dapat ditemukan di perpustakaan. Dalam hal ini, beberapa tools ini bisa diterapkan juga atau digunakan dalam pembelajaran di rumah. Contohnya buku perpustakaan bisa dipinjam ketika ingin digunakan, atau juga pewawancara bisa digunakan ketika melakukan wawancara terhadap orang tua ataupun mungkin kakaknya atau mungkin yang lainnya seperti itu. Selain itu, terus pembelajaran rumah yang ada di sekitar anak yang bisa itu diantaranya handphone. Nah, selama ini handphone identik dengan hal yang negatif dalam pembelajaran. Sekarang mari kita rubah handphone ini menjadi sesuatu yang positif dalam kegiatan pembelajaran. Lalu handphone ini bisa digunakan untuk proses belajar anak di rumah. Di antaranya melalui komunikasi, anak bisa bertanya jawab melalui WhatsApp terhadap teman sebaya, terhadap temannya, terhadap guru maupun terhadap yang lain seperti itu. Kemudian juga menjadi perpustakaan digital. Sekarang ini saat ini era digital di mana semua buku bisa diakses di handphone seperti itu. Kemudian anak juga bisa menemukan sendiri apa yang dicari, kemudian mengumpulkan data melalui penelusuran di Google. Kemudian yang terakhir, handphone bisa digunakan untuk mencatat hal-hal penting atau hal-hal yang didapatkan anak. Seperti itu. Baik, ya Bunda, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan sosialisasi parenting hari ini. Kemudian ada sedikit tambahan untuk dari kegiatan ini, yaitu adalah rencana kegiatan kelas 5A. Pada poin yang pertama, sudah saya sampaikan pada pagi hari, yaitu proyek membuat paket siklus air. Mohon bantuannya Ayah Bunda semua untuk membantu Ananda membuat paket tersebut. Kemudian yang kedua, dalam rangka kegiatan adiwiyata, dalam rangka kegiatan adiwiyata diadakan lomba menghias dan kelas bersih. Seperti itu, makanya minta tolong bantuan Ayah Bunda semuanya untuk membantu menghias kelas. Sekian, terima kasih Ayah dan Bunda sudah mengikuti kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ayah Bunda, mungkin ada yang mau bertanya?
Masih ada waktu 10 menit sebelum rapat. Izin saya screenshot ya Bunda. Untuk menghias kelasnya kapan Pak Anggit? Nah, untuk menghias kelasnya dari panitia belum ada jadwal, cuma sudah diminta untuk mengkomunikasikan kepada orang tua seperti itu, Bun. Supaya konsepnya sudah dapat gitu. Menghiasnya harus pakai barang bekas itu yang diolah itu atau apa aja boleh? Di dalam adiwiyata disarankan lebih bagus ada unsur-unsur barang bekasnya, Bun. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa sih. Tapi diharapkan seperti itu, menggunakan unsur-unsur barang bekas. Baik, Bunda, yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri kegiatan hari ini. Cukup ya? Cukup ya. Baik, terima kasih Ayah Bunda semuanya sudah berkenan hadir di Zoom hari saya. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya end Zoom-nya.